Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kita akan membahas dalam pertemuan ini, yaitu bertemakan hidup dalam rasa syukur. 2 Korintus 9 ayat 6-15. Hidup sering dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Kita kerap kali terfokus pada kekurangan kita, keinginan kita, dan apa yang belum tercapai. Namun di sini Paulus mengingatkan kita untuk hidup dalam rasa syukur. Memberi persembahan untuk misi atau untuk membantu sesama yang membutuhkan dapat menjadi ekspresi rasa syukur tersendiri. Bukan untuk memancing berkat Tuhan, melainkan untuk hidup dalam iman bahwa Tuhan telah akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenyataan menunjukkan bahwa orang kaya yang memberi persembahan lebih banyak. Hal ini dapat dipelajari Markus 12 ayat 42-43. Dan bukan yang kaya yang berbahagia. Amsal 13 ayat 8. Sebaliknya, rasa syukur dan kecukupan merupakan ekspresi kekuatan iman. Hal ini dapat dibaca Pemazmur 140 ayat 13. Yang menjadi dasar kokoh untuk kebahagiaan yang menetap. Banyak penelitian psikologi dalam suasana modern ini mengungkapkan bahwa rasa syukur adalah salah satu sumber kebahagiaan yang lebih melekat daripada sekedar kesenangan untuk hidup atau kemewahan. Namun keyakinan Paulus tidak terbatas pada kesejahteraan individu orang Kristen. Rasa syukur dan persembahan jemaat Korintus untuk orang percaya di Yerusalem menembus tembok sekitarnya dan melampaui batas etnis yang sebelumnya tak terbayangkan, yaitu Yahudi dan kafir dipersatukan dalam Kristus. Ini tidak mudah bagi Paulus dan menimbulkan pergumulan tersendiri baginya. Ia tampak dari permintaannya agar jemaat ikut berdoa agar dia dilepaskan dari orang-orang yang tidak taat di Yehuda atau di Yudea. Kesatuan tubuh Kristus bukan hanya mudah bagi Paulus dan tetap sulit untuk saat ini, mengingat sikap sektarian gereja masa kini. Mungkinkah iman Paulus yang meyakini bahwa berbagai kelompok jemaat dapat menjadi satu tubuh masih hidup dalam gereja? Masih memungkinkankah kita hidup dalam iman yang penuh syukur dan karya Tuhan bagi gereja? Mari kita bergumul seperti Rasul Paulus dalam doa-doa kita agar kita dilepaskan dari orang-orang Kristen yang tidak taat pada zaman ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema ini berkata hidup dalam rasa syukur. Ya, ini berbicara rasa syukur kembali kepada pribadi seseorang, bagaimana dia mensyukuri hidup yang Tuhan berikan kepadanya atau kesempatan anugerah yang diberikan. Mari kita belajar untuk taat dalam firman ini. Kata bersyukur lebih daripada cukup. Maka saya katakan tadi, bagaimana kembali kepada pribadi masing-masing untuk mengungkapkan rasa syukur dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus sudah menyatakan dalam pelayanannya, perjalanan hidupnya, dia mensyukuri atas rahmat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Maka kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita bersyukur apapun itu situasinya, apapun keadaannya. Di balik bersyukur itu bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang patut kita lihat kehidupan kita. Mengapa kita bersyukur? Karena lewat bersyukur itulah di sana letak kekuatan kita sebagai orang percaya.
Mari kita menyadari hal ini untuk tidak memiliki rasa iri kepada orang lain, karena berkat yang diberikan kepada kita sesama manusia itu sudah Tuhan atur. Namun bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan hidup dalam rasa syukur. Berbicara kecukupan, ya semua orang tidak akan pernah puas. Ya, selagi ada tawaran bagaimana dalam hidupnya merasa puas, pasti tidak ada batasnya. Selagi masih ada keinginan, rasa cukup itu tidak akan terpuaskan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk fokus pada kehidupan yang Tuhan berikan. Biar kita hanya mensyukuri, menikmati akan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan pada saat ini masih hidup, mari kita syukuri dengan kemampuan, dengan talenta tentu. Lewat itulah kita akan memulihkan keadaan kita, memulihkan situasi kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk diberkati, berlipat tangan, santai, tidur-tiduran. Tidak, tetapi dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kecakapan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita syukuri sehingga lewat talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kita, itulah yang namanya kuasa Tuhan bekerja dan kita mengalami kebangkitan, baik itu di dalam ekonomi, pemikiran, ataupun tanggung jawab yang lain. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mari kita bersyukur. Mari kita fokus kepada kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Ini penting kita pahami bahwa banyak orang hanya bersungut-sungut ketika tidak dijamah atau tidak dijawab doanya. Jadi mari kita menunggu waktu rencana Tuhan dan waktunya Tuhan bagi kita. Yang pasti bagian kita lakukan. Mari kita menjalani hidup ini sesuai dengan penuntunan Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Demikian pemaparan firman Tuhan ini. Kiranya kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.